Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Maulana Malik dari Teknik Informatika. Pada video ini saya akan melakukan konfigurasi SSH Keygen dan juga OpenSSL yang dimana untuk video ini adalah untuk ujian akhir semester mata kuliah Sistem Administrator. Jadi uh, di sini saya menyiapkan dua Debian server ya, Debian server yang di sini ada yang sebelah kiri Debian 1 server 1, yang di sebelah kanan Debian server 2. Di sini saya memakai Debian 12 untuk kedua server. Lalu server pertama itu IP-nya 3033, server kedua 3034. Jadi untuk SSH Keygen uh, itu perintah yang digunakan untuk membuat pasangan kunci SSH, yaitu kunci public dan kunci private. Jadi SSH itu tersendiri adalah protokol yang digunakan untuk mengakses komputer atau server secara aman melalui jaringan. Jadi itu untuk login jarak jauh ya, utamanya, dan juga untuk transfer data yang terenkripsi. Untuk tujuannya itu agar bisa autentikasi tanpa kata sandi, jadi login tanpa kata sandi, dan juga lebih aman ya, lebih aman menggunakan SSH Keygen ini. Oke, sebelum itu pastikan sudah menginstal dua Debian dan juga pastikan sudah terhubung ke internet. Nah, di sini sudah terhubung ke internet ya dua-duanya. Nah, oke, dan juga pastikan dpkg-l untuk menginstal OpenSSL dan juga OpenSSH server. Nah, di sini sudah terinstall ya dua-duanya. Nah, di sini juga sudah terinstall di server 2. Oke, kita masuk di server 1 mode root. Oke, nah ntar tujuannya itu agar server 1 itu bisa login, bisa remote ke server kedua tanpa menggunakan password. Di sini dicoba dulu untuk remote server kedua. Di sini masih menggunakan password ya. Oke, masih menggunakan password. Nanti bagaimana caranya agar tidak memakai password. Oke, exit. Sini masuk dulu ke folder SSH-nya. Oke, sini ada folder bawaannya defaultnya. Lalu ketikkan perintah SSH Keygen. Untuk tipenya saya menggunakan algoritma ED25519. Di sini enter saja default. Nah, sini untuk pasfrasa atau passwordnya kita isikan 123, bebas ya, terserah. Nah, di sini sudah terbuat ya. Kita cek. Nah, sudah ada di sini IDED dan IDED.pub. Jadi IDED-nya ini yang biasa ini private key-nya, dan yang ini adalah public key-nya. Nanti private key-nya ini untuk autentikasi, dan ini .pub-nya itu untuk di-share ke server kedua, server yang akan kita remote nantinya. Oke, lalu saya akan menyalin public key-nya ke
server kedua dengan mengetikkan SSH copy ID SSH Debian IP-nya server kedua, enter. Oke, di sini password untuk server yang pertama. Nah, di sini sudah terbuat ya, sudah bisa menyalin untuk yang .pub-nya ini ke server kedua. Kita cek dulu di server kedua apakah sudah ada. Masuk juga ke di sini, tidak usah masuk root ya. Jadi di usernya ls. Nah, di sini sudah ada authenticate keys-nya. Jadi dari sini di copy ke sini. Tuh. Oke. Nah, di sini set permissionnya dulu. Set permissionnya dulu chmod 700 SSH. Oh, sorry, ada yang lewat. SSH chmod 700. Oh, ini harus masuk ke sini dulu, baru di chmod 700 SSH. Oke, lalu chmod juga yang 600-nya ke auto. Oh, sorry. Tadi tidak usah masuk ke root, jadi di sini saja Debiannya keluar dulu, change permissionnya chmod 700 SSH, lalu chmod lagi 600 untuk SSH-nya yang authorized key-nya. Nah, di sini permission 700 itu digunakan untuk agar hanya si pemilik yang dapat mengaksesnya. Jadi file yang SSH ini, folder SSH ini itu tidak bisa dibaca oleh user lain, dan juga permission 600 itu agar pemilik dapat membaca dan mengubah file yang ada di dalam situ. Nah, oke. Di sini setelah itu masuk ke root dulu di server kedua. Oke, server kedua masuk ke root dulu, lalu ketik nano etc ssh sshd.config. Nah, di sini untuk ubah password authentication-nya menjadi no. Nah, nantinya untuk untuk remote ke server 2 itu tidak akan menggunakan password, jadi langsung menggunakan public key yang tadi. Oke. Lalu di restart SSH-nya. Oke, setelah sudah di restart, di sini coba login lagi. Remote lagi, apakah sudah bisa? Nah, di sini sudah bisa ya. Jadi tidak menggunakan password tetapi menggunakan ID ED25519. Jadi kunci private-nya untuk membuka si kunci private yang ada di kunci public yang ada di server 2. Ini passwordnya tadi 123. Nah, di sini sudah loginnya, kita cek dulu IP-nya apakah benar ini server kedua. Nah, benar nih. Server kedua itu 3034, di sini juga 3034. Nah, sudah bisa ini exit, cek lagi IP-nya. Nah, di sini 3033. Jadi ini server 1, ini server 2 tadi sudah bisa melakukan remote login ke server kedua tanpa menggunakan password. Oke, jadi itu untuk yang SSH keygen-nya. Nah, sekarang saya akan melakukan konfigurasi untuk Open SSL-nya. Jadi Open SSL itu cukup
satu server saja ya, kita pakai server yang kedua ini. Kita pakai server yang kedua. Jadi OpenSSL itu tools untuk menyediakan protokol SSL. Jadi eh, OpenSSL itu menyediakan bagai alat untuk mengenangani kriptografi. Nah, SSL itu sendiri itu protokol kriptografi yang digunakan untuk mengamankan komunikasi antara dua pihak. Jadi antara client server atau server ke server. Jadi seperti itu. Oke, di sini saya akan membuat dulu foldernya bernama SSL. Cek, nah di sini sudah ada folder SSL-nya. Kita masuk dulu folder SSL-nya. Lalu saya akan membuat kunci untuk SSL-nya dengan mengetikkan OpenSSL gen RSA min outputnya itu saya akan menamainya ssl.key 4096. Jadi gen RSA-nya itu sub perintah untuk menghasilkan kunci RSA, min out SSL-nya ini untuk menentukan nama file yang akan dibuat nantinya, dan 4096 ini adalah uh, panjang kuncinya dalam bentuk bit. Di enter. Oke, di sini sudah terbuat ya. Nah, di sini ada kan SSL key-nya sama dengan yang ada di sini, SSL key. Nah, lalu buat file CSR-nya, Certificate Signing Request, dengan mengetikkan OpenSSL request min key, lalu nama SSL key-nya, lalu untuk filenya nantinya outputnya saya akan menggunakan SSL CSR. Nah, di sini saya disuruh mengisikan informasi atau data diri. Data untuk informasi keperluan sertifikatnya ya. Di sini ID, state-nya saya menggunakan Jawa Barat. Ini bebas ya untuk mengisinya. Bekasi, organization name-nya UBS, dan UBS juga ininya UMAM, email address-nya mail.umam@mail.com. Oke, passwordnya sini bebas 123. Oh, harus 4 1 2 3 4. Optional company name UBS. Oke, sudah. Cek LS. Nah, di sini sudah ada SSL CSR-nya. Jadi CSR ini adalah file yang berisi informasi identitas serta public key-nya yang akan digunakan untuk enkripsi nantinya. Jadi CSR ini digunakan untuk meminta sertifikat dari Certificate Authority. Jadi setelah Certificate Authority-nya itu memverifikasi CSR, nanti akan menerbitkan sertifikat digital yang sah. Nah, sekarang sini saya akan membuat file sertifikatnya dengan mengetikkan OpenSSL x509 minrect min sign key SSL-nya .key, lalu in SSL CSN, lalu untuk outputnya ssl.crt atau certificate, lalu untuk days-nya masa berlakunya itu 3650 hari.
Nah, untuk enkripsinya menggunakan SHA-256, enter. Nah, di sini certificate request self signature oke, berarti sudah dibuat. Subjeknya seperti yang tadi diisi ya di atas ini sudah sama. Cek lagi ls. Nah, di sini jadi kita mempunyai 3 file yang berbeda. 3 file yang berbeda. Oke, nah sekarang saya akan melakukan enkripsi dan dekripsi pada file. Nah, di sini saya akan membuat dulu file yang isinya itu nama saya Umam Maulana Malik. Oke, lalu akan disimpan dengan nama umam.txt. Nah, di sini sudah ada nama file umam.txt. Kita lihat dulu isinya itu adalah nama saya ya, Umam Monablik. Nah, untuk enkripsinya dengan mengetikkan OpenSSL enkripsi. Nah, ini AES256 untuk enkripsinya ya. 256 CBC salt min in umam.txt. Outnya nanti akan nama filenya umam.enc. Nah, ini untuk encryption passwordnya saya akan isi 123. Nah, di sini di preset key derivative user berarti sudah bisa ya. Lihat, nah di sini ada umam enc dan juga umam txt. Jadi umam txt ini tadinya isinya nama saya ya. Di sini Muhammad Malik, dan di sini kalau dicek umam enc ini enkripsi itu nanti akan isinya tulisan yang sudah dienkripsi. Ya, jadi segini seperti ini. Yang sudah terenkripsi. Nah, bagaimana cara mengubahnya kembali? Nah, saya akan melakukan dekripsi, jadi mengubah dari enkripsi ke dekripsi. Jadi mengubah dari tulisan-tulisan acak seperti ini menjadi nama umam kembali. Caranya, ketikkan OpenSSL inc AES seperti tadi. Oh sorry, inc min d dulu, min d untuk dekripsi, min AES sh sorry AS 256 cbc in umam.inc. Lalu untuk outputnya umam dot jangan umam malik aja, malik.txt. Passwordnya 123. Oke, cek apakah, nah sini sudah ada malik.txt. Kalau dicek itu isinya akan sama dengan yang umam.txt. Jadi umam.txt ini dienkripsi menjadi umam inc, lalu umam inc ini didekripsi lagi, diterjemahkan menjadi malik.txt. Oke, lalu selanjutnya saya akan membuat hash ya dengan SHA-256 dengan mengetikkan OpenSSL dgst SHA-256 umam.txt. Nah, di sini. Jadi hash ini digunakan untuk memastikan integritas datanya. Jika file berubah, maka nilai hashnya ini akan berbeda juga, akan berubah. Lalu saya akan menampilkan sertifikatnya dengan mengetikkan OpenSSL x509 min in untuk sertifikatnya tadi namanya ssl.jrt.
lalu min text, min no out, enter. Nah, di sini banyak ya isinya. Jadi dari sini, di sini ada serial number-nya. Nah, ada iswhere, is ya itulah penyebutannya iswhere. Jadi share itu menunjukkan penerbit sertifikatnya. Jadi ini ada informasi penerbitnya. Validity-nya itu untuk menunjukkan masa berlakunya dari Juli tanggal 17 2026 sampai 2036. Nah, oke, untuk subjeknya ini pemilik dari sertifikat sama dengan ini penerbitnya ya. Lalu ada public key-nya. Public key-nya ini berisi enkripsi public key 4096 bit. Jadi ini ada 4096 bit. Oke. Jadi kenapa sih SSH key itu lebih aman? Jadi autentikasi berbasis key-nya itu lebih aman karena tidak menggunakan password yang bisa ditebak. Jadi kalau password kan bisa di brute force, bisa dicoba berulang-ulang, bisa ditebak lah. Nah, jadi itu untungnya kenapa lebih aman SSH key. Jadi menggunakan SSH key itu kan menggunakan kriptografi asimetris. Jadi lebih sulit untuk ditebak atau dibobol ya passwordnya. Nah, untuk CSR dan self sign certificate tadi, CSR dengan CRT itu bedanya. Kalau CSR itu digunakan untuk meminta sertifikat dari sertifikat authority resmi. Jadi kalau CRT itu dibuat sendiri, biasanya digunakan buat testing gitu. Jadi CSR itu yang resminya, kalau yang CRT-nya itu sertifikat hasilnya jadi buat testing doang. Nah, jadi pada video ini kesimpulannya SSH key sama OpenSSL itu dapat meningkatkan keamanan sistem baik dari sisi autentikasi maupun perlindungan data. Oke, mungkin video ini cukup sekian. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan kata ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.